Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang perakitan mesin las listrik atau inverter las, cara merakitnya. Mereknya di sini Black Rhino MMA 125. Jadi mentok ampernya atau arusnya, outputnya 125 ampere ya, mentok, dan minimal 10 ampere. Kondisi inverter las terbongkar ini bukan saya yang bongkar, teman ya. Jadi pas saya terima di bengkel saya, posisi masuk di bengkel saya, posisi mesin las Rhino ini sudah posisi terbongkar atau sudah dicopoti semua PCB mesin lasnya. Dan ini juga sudah saya perbaiki, sudah saya servis ya. Untuk video servis atau cara memperbaiki mesin lasnya sudah saya buatkan di video sebelumnya. Silahkan simak di video sebelumnya ya, tentang servis atau cara memperbaiki inverter las ini yang sudah posisi terbongkar tapi belum saya pasang ya. Ini di video sebelumnya itu servisnya ya, ini mesin ini teman, mesin inverter las Rhino yang rusaknya, kata yang punya, mesin bisa nyala, kipas nyala, lampu nyala, tapi tidak bisa untuk ngelas ya. Untuk ngelas nggak bisa, kadang-kadang api lengket, api kecil, terus katanya juga ada suara meledak ya. Silahkan simak di video sebelumnya, sudah saya jelaskan di situ cara memperbaiki dan cara pengecekan tegangan dan frekuensi juga sudah saya jelaskan. Jadi video kali ini membahas perakitannya. Jadi merakit dari nol bener-bener belum dipasang ya. Ini yang terpasang di casing baru ada saklar on off, potensio, pengatur arus, lampu OC, dan soket soket ke bagian stang las ya. Jadi ini benar-benar belum terpasang. Kipas pun juga dicopot oleh yang punya ya. Oke, saya tempatkan dulu kamera di tripod ya. Nanti saya jelaskan cara merakitnya dan pemasangan kabelnya seperti apa. Oke teman-teman, lanjut kita rakit ya, satu demi satu, dari mulai PCB bawah dulu teman-teman. Kita mulai dari ini adalah PCB paling bawah untuk merek Rhino ini. PCB untuk suplai tegangan DC primer 308 volt di elko 400 volt ini ada di paling bawah teman. Jadi nggak jadi satu seperti Lakoni ya. Kalau mesin las Lakoni elko-nya jadi satu dengan PCB atas, tapi kalau Rhino ini di bawah sendiri ya. Di sini ada 3 elko filter untuk tegangan 308 volt atau tegangan supply primer ya, DC primer. Untuk osilator, maksud saya untuk power supply, tegangan MOSFET power supply dan MOSFET inverter lasnya. Di sini ada 3 elko, nilainya 330, nggak begitu kelihatan ketutup ya. 330 mikrofarad 400 volt, 3 buah. Dan di sini ada dioda break untuk penyarah dari tegangan AC PLN 220 menjadi tegangan DC sekitar 308 volt. Ada relay kodok namanya. Relay ini yang warna biru ini fungsinya untuk membypass atau mensaklarkan ya, atau saklar otomatis, saklar on, untuk bypass atau saklar setelah mesin las
power supply 24 volt nyala, dia akan mensaklarkan mengganti dari posisi soft start, posisi pakai soft start ya, pakai tahanan ini soft startnya pakai 2 buah NTC. Ini NTC ya, dua yang hitam ini NTC dan ini PTC kalau nggak salah ya. Ya ini PTC warna hijau, warna hitam adalah NTC sebagai soft startnya ya, biar gak jeglek. Karena saat awalan start atau awalan nyala, arus yang paling besar adalah untuk mengisi ini, mengisi kapasitor elko. Dia sangat besar ya, menyedot arus yang sangat besar dayanya untuk mengisi elko ini. Jadi digunakan soft start untuk tahanan atau sebagai memperlambat pengisian ke bagian elko ya, ke dioda dan ke elko. Jadi dia lambat pengisiannya, terus ketika posisi lampu indikator atau power supply sudah nyala, power supply 24 volt, dia akan tegangan 24 volt akan masuk ke relay ini, ke relay kodok ini ya, relay songel. Dia akan membypass atau saklarkan, dipindahkan dari posisi stop start yang melewati, yang pertamanya di seri atau melewati NTC ini dan PTC, selanjutnya akan dibypass, disaklarkan oleh relay. Jadi setelah mesin nyala, dia akan arusnya atau tegangan PLN-nya masuk melewati relay, tidak melewati soft start lagi. Seperti itu. Jadi kalau relaynya ini rusak ataupun tegangan 24 voltnya enggak sampai ke relay, berarti posisinya masih melalui soft start terus, dan akhirnya mesin las ngedrop, tegangan ngedrop semua, api jadi kecil, kadang lengket, terus ada bau seperti gosong, terus ada seperti terbakar itu biasanya relaynya itu ya, relaynya nggak fungsi. Terus NTC PTC ini sangat panas karena tidak dibypass oleh relay. Oke, tidak perlu panjang lebar saya menjelaskannya, langsung aja saya pasang ini di paling bawah ya. Ini ada visornya ya, spacernya untuk pemasangan ke bodi. Oh ya, saya pasang dulu ini kipasnya ya, atau kipas pendingin, fan pendingin. Di sini kalau Rhino menggunakan fan AC ya, atau kipas tegangan langsung AC ini. Biasanya kalau Lakoni atau merek lain itu menggunakan kipas atau fan pendingin yang suplainya diambilkan dari tegangan 24 volt power supply ya. Ini langsung ya, AC 230. Saya pasang ini dulu teman, biar nggak ribet nanti. Saya singkirkan dulu ini PCB bawah, elko dan brake apa dioda. Ini PCB tengah, trafo final, 2 trafo final, 22/5, 2,4 milihenry atau mikrohenry. Ini lambangnya agak membingungkan, kadang ada yang mikro, kadang-kadang ada yang mili ya. 4 buah dioda ultrafast. Dan ini adalah PCB utamanya atau PCB paling atas yang berisi power supply 24 volt di sini. Rangkaian PWM beserta feedbacknya ya, rangkaian kontrol PWM dari feedback, driver, ada driver PWM juga, trafo GDT, trafo driver, osilator. Di sini ada MOSFET, power MOSFET-nya ya, MOSFET untuk pembangkit sinyal-sinyal pulse untuk inverter lasnya. Oke, saya pasang kipasnya dulu. Jadi mesin lasnya itu apa, pas bongkaran itu sudah saya servis ya, simak di video sebelumnya untuk perbaikannya ya. Di video kali ini cuma merakit aja, merakit inverter las. Oke, seperti ini teman, dipasangkan ya kipasnya, dibaut ada 4 skrup maksud saya, terus dipasangkan pelindungnya atau grill. Ini ya pelindungnya atau grill kipas kita pasang. Kuas dulu, dikuas-kuas ya biar bersih. Pemasangannya seperti ini. Seperti ini. Pasang dulu.
untuk angin menggembusnya dari arah sini ya, jadi ini menyedot bagian yang tidak ada tutupnya, kalau yang ini dia menghembuskan angin. Duh, maskerku reget cah. Pasangkan di sini. Usahakan kalau pemasangan skrup tuh menyilang teman-teman, posisinya menyilang seperti ini biar pas di tengah. Oke, pasang semua skrupnya. Itu dikencangkan pakai obeng. Di sini menggunakan obeng manual ya, karena obeng listriknya atau obeng baterai, obeng listrik yang otomatis itu rusak ya, jadi saya pakai manual. Sementara pakai manual dulu. Nggak apa-apa, yang penting masih bisa untuk menyekrup, bisa untuk mengencangkan dan melepas skrup. Pakai manual dulu aja sementara, karena obeng listriknya rusak. Oke, dikencangkan dulu teman-teman. Ini skrup atau baut untuk kipasnya, fan pendingin tegangan AC. Oke, sudah kencang, nggak usah terlalu kencang ya, nanti malah dol. Oke, setelah itu kita pasang nih PCB bawah ya, yang sudah saya jelaskan tadi. PCB bawah penyearah dan penstabil tegangan dari AC PLN menuju DC, menjadi DC. Ya, ini soket ke kabel steker ya, kabel dari jack steker, dari steker ini copot ya. Ini mesin lasnya ceritanya dibongkar sendiri oleh yang punya, terus saya servis sudah jadi, terus ini saya rakit ya. Untuk proses servisnya seperti saya katakan tadi, silahkan simak di video sebelumnya tentang servis mesinnya ini. Saya pasang skrup ini di bawah ya teman, nih 4 buah di bawah sini. Kita pasang teman-teman, paskan dulu. Jangan lupa mikanya ini dipasang ya, biar nggak short dengan ground, biar nggak konslet. Wah, ada bautnya tuh. Oke, kita pasang dulu. Usahakan juga menyilang kalau masang skrup ya, biar pas di tengah. Di posisinya menyilang dulu, nanti biar center atau pas di tengah, biar balance. Oke, pasang semua skrupnya. Jangan terlalu kencang teman ya, secukupnya aja. Kalau terlalu kencang nanti skrupnya malah dol, nggak bisa dibuka. Oke, untuk kabel dari kipas atau dari fan pendingin yang sudah jelaskan tadi ya, ini suplainya memakai tegangan langsung PLN ya, langsung tegangan AC 220 atau 230. Ini nanti masuknya ke sini ya. Di sini ada soket ya, bisa dilihat. Di situ ada soket. Nih soket kosong, ini ada tulisan AC 220 ya, untuk mesin Rhino ini. Pasangkan ke sini untuk suplai tegangan ke kipas, dan kita rapikan kabelnya. Oke, sudah. Ya, PCB bawah sudah oke, sudah jadi, sudah terpasang. Ini nanti soket ini 4 kabel ya. Soketnya ada 4 pin atau 4 kabel, merah 2, hitam 2. Ini nanti output dari Doda brake dan
Elko. Tegangannya di sini sangat besar ya, tegangan DC, jadi hati-hati kalau sampai kepegang bisa geblak, bisa pingsan ya, bahaya ini. Tegangannya DC 300, sekitar 300-an volt, 308 atau 320 biasanya, tergantung input listrik PLN yang ada di rumah ya. Kalau listriknya 220 biasanya ya sekitar 308 atau 300. Kalau listriknya 230 bisa nyampe 320 volt DC di sini ya. Soketnya nanti ke PCB atas. Oke, lanjut kita pasang kabel-kabelnya di PCB tengah ya. PCB tengah nanti juga ini ya, disekrupkan atau dipasangkan kawat jumper ini atau tembaga, lempengan tembaga ini ya. Ada 2 lempengan tembaga ini, fungsinya untuk ke bagian stang las ini. Stang lasnya dipasangkan ke sini nanti PCB tengah. Nah, ini PCB tengahnya atau PCB final ya, yang tengah. Kita singkirkan dulu kabel-kabel yang tidak berguna. Nah, ini skrupnya ada yang hilang, yang sebelah sini yang negatif kalau nggak salah. Sini, oh ya, yang sebelah sini negatif, sebelah sini positif ya. Dan ini ada R-SAN untuk sensor umpan balik ke bagian kontrol BWM. Ini kalau ini sampai solderannya kendor di bagian output sini ya, entah itu di sini di jumpernya ini, di pin output ataupun di R-SAN ini sampai kendor solderannya, bisa mengakibatkan api jadi sangat besar ataupun api keluarnya nggak karuan, outputnya nggak stabil teman-teman. Jadi kadang api kecil, kadang api besar, kadang sangat besar, dan kadang tidak bisa diatur oleh potensio. Biasanya rusaknya gara-gara ini ya, solderan yang kendor di kaki R-SAN atau kaki jumper sebelah sini. Seringnya di sini ya, di kaki R-SAN, sensor untuk 3 kabel ini ya ke kontrol BWM. Oke, lanjut kita pasang di sini. Harusnya ada ringnya ini ya, nggak tahu kemana ringnya. Sini nanti ada penyangganya ya. Oke, saya cari dulu ringnya. Oke teman, udah ketemu ringnya, ring dan murbautnya ya. Murbautnya udah ketemu. Langsung kita pasangkan di sini, di 2 lempengan tembaga ini. Dipaskan dulu di tengah, masukkan. Oke, sudah masuk ya. Langsung kita baut dari bawah. Waduh, jatuh. Wah, ini proses shootingnya agak susah ini karena tempatnya sempit gara-gara kebanyakan kerjaan atau banyak sekali. Ya, sampai banyak sekali. Di belakang saya juga ada TV. Banyak sekali kerjaannya. Jadi tempatnya bengkel saya jadi sempit. Karena saya berada di bengkel cadangan, bukan bengkel utama. Oke, dipasangkan dari bawah ya. Dari bawah sini. Oke, kelihatan nggak? Sini kelihatan. Kita pasangkan ringnya. Ada 2 ring teman-teman. Pasangkan yang ini dulu, yang besar baru yang kecil. Langsung pasangkan di sini. Dan bautnya, murnya ya. Oke, seperti ini kelihatan. Dikencangkan nanti saya kencangkan pakai kunci berapa ini, kunci 12 atau kunci 10 ya, kunci 12 kalau nggak salah. Oke, yang sebelah sana juga sama untuk negatifnya. Sebelah sini teman ya, untuk negatif. Pasang ringnya yang pertama dan ring kedua. Setelah itu baru mur bautnya ya. Mur bukan baut, mur ya. Bautnya yang panjang. Oke, sementara seperti dulu, nanti saya akan kencangkan nanti aja finishingnya nanti ya. Oke, setelah PCB terpasang yang bagian tengah, untuk soket ini, soket yang putih, warna putih dari dalam trafo,
Ini nanti masuknya ke sensor suhu atau ke soket yang termostat ya, ini sebagai sensor suhu. Kalau suhunya di trafo sini terlalu panas, maka inverter las akan mendeteksi adanya overload atau overheat ya, maka langsung protek mesin lasnya, atau lampu OC yang warna merah atau warna kuning langsung nyala dan api di sini nggak keluar gara-gara terlalu panas suhunya. Jadi perlu kipas untuk mendinginkan dioda ultrafast dan juga MOSFET. Dan ini heatsinknya juga tebal ya, jadi kalau overheat atau overload itu bisa menyebabkan mesin lasnya protek, masih bisa nyala tapi protek ya, nggak keluar apinya. Itu gara-gara bisa juga disebabkan karena suhu yang terlalu panas. Oke, saya pasang dulu tiang penyangganya ya, tiang penyangga ini, PCB nya dan heatsinknya. Yang penyangganya ini teman-teman udah dicopot sama yang punya ya, dicopot jadi semua. Ini tiang penyangganya. Nanti bagian belakang seperti ini udah langsung ada seperti ini ya. Oke, langsung saya pasang di sini, di bawah sini. Kelihatan ya, nggak begitu kelihatan mungkin. Sini ada lubang, itu langsung dipasang. Bagian atas saya lepas dulu aja pakai obeng besar. Bagian atas ini saya lepas ya, agak mengganggu teman-teman, jadi saya lepas dulu. Oke, kita pasangkan yang ini dulu. Yang ini seperti ini. Oke, bautnya agak lupa saya teman. Ini baut yang mana ya? Saya lupa. Ini nggak muat. Oh, ini baut. Oh, yang ini. Model halus ya. Masukkan ke sini. Modelnya kecil. Ada dua macam ya. Ada yang besar diameternya. Ini yang atas untuk baut penyangga. Ini ya penyangga yang bawah kecil, lebih kecil ya diameternya. Nah, pas. Langsung kita pasang di sini. Langsung pasang di sini. Di bawah ya. Oke, dikencangkan. Mohon maaf mungkin kualitas videonya agak jelek ya, karena kameranya yang saya gunakan juga kamera yang biasa, bukan kamera DSLR ini, cuma kamera digital merek Sony. Jadi mungkin kualitas videonya nggak begitu jernih ya, karena saya menggunakan alat yang seadanya aja, sederhana. Yang penting bisa digunakan. Nanti insya Allah saya bisa beli kamera yang lebih bagus. Amin. Oke, yang sebaliknya juga dipasang, sebalik sana ya. Di sini ya, di sini. Nah, ini juga dipasang. Yang bawah yang seperti ini, ada jarak antar bawah dan atas ya. Langsung dipasang. Pakai obeng besar biar mudah. Oke, dipasang di pas ya, center tengah dan tegak lurus. Nggak boleh mencong. Oke teman-teman, setelah itu kita pasangkan baut yang ini ya, antara penyangga ini dengan heatsink dioda ultrafast. Ini ada lubang di sana. Nah, itu kita pasang skrup kanan kiri ya, jadi sini sama sini kita pasangkan semuanya.
Ini yang lebih besar diameter skrupnya. Untuk baut heatsink lebih besar ya, seperti ini. Ya, lebih besar. Pasang di sini, pas tengah ya. Langsung dikencangkan. Oke, dikencangkan dulu teman-teman. Ya sudah. Terus sebelah sini juga sama. Bagian sini pas tengah, langsung dipasang, terus dikencangkan. Oke, nggak usah terlalu kencang ya. Oke, nanti yang sebelah sini yang tadi untuk output ya, pin output nanti saya kencangkan lagi pakai kunci ya. Sementara seperti ini dulu, nanti dikencangkan pakai kunci 12 atau kunci 10 ini ya. Oke, lanjut kita pasang PCB utamanya atau PCB atas ya, PCB power MOSFET, PCB BBM jadi satu ini heatsinknya. Oh ya, untuk MOSFET ini jangan lupa dipasang isolator ya. Biasanya lupa pemasang isolator bisa menyebabkan MOSFET-nya jebol atau rusak, konslet ya, short di kaki gate dan drain biasanya shortnya itu, atau seringnya malah short di kaki drain dan short, bukan gate ya. Kalau gate itu bisa menyebabkan rangkaian PWM drivernya bisa rusak ya. Jadi kalau isolator nggak terpasang, MOSFET-nya bisa jebol dan listrik bisa jeglek ya. Jadi jangan lupa memasang isolatornya ini, isolator karetnya ini. Kita pasang bagian atas, singkirkan dulu kabel yang mengganggu. Nanti cuma ada satu baut ya, di bagian atasnya ada satu baut untuk menempatkan di tiang penyangga. Dan posisikan kabel ini, kabel dari bawah ya, kabel dari trafo final tadi di belakang sini. Ini antara kipas dan PCB, jadi di tengahnya sini ya. Jangan sampai lupa ini. Oke, saya pasang dulu skrupnya. Agak sulit. Langsung dikencangkan kanan kiri ya, jangan lupa. Sebelah sini kok nggak fokus, halo kameranya, kamera butut ya, sebelah sini sama yang sampingnya. Oke, langsung dikencangkan kanan dan kiri. Sebelah sana juga jangan terlalu kencang dulu teman. Nanti kalau di sini belum dipasang tiang penyangga juga, di secuknya aja. Ini untuk mengepas atau untuk dipaskan ya di tengah antara penyangga heatsink MOSFET dan heatsink dioda. Oke, lanjut kita pasang ini teman-teman, yang penyangga antara heatsink dioda dan heatsink MOSFET. Kita lepas dulu karena ini mengganggu. Yang atas ini agak mengganggu ya. Kita lepas dulu, yang penting yang kecil dulu. Aduh. Oke. Kita pasang di sini. Paskan antara heatsink atau pendingin MOSFET dan pendingin dioda ya. Di sini ada diberi ruang ya, diberi sekat untuk sirkulasi udara. Kita pasang di tengah, gampang teman ya, untuk memasang perakitannya gampang. Cuma perlu ketelitian dan kesabaran, dan ketelitian tentunya, ketelitian, kesabaran, dan tentunya kehati-hatian. Oke, sudah terpasang di sini. Kita kencangkan pakai obeng. Ini juga. Oke, bagian sini juga teman-teman, bagian sebaliknya. Lepas dulu.
kita lepas yang atas. Langsung kita pasang sama yang tadi teman di sini ya. Oke, kita pasang, sesuaikan aja ya sekatnya, nggak usah terlalu lebar biar atasnya nanti muat ya, bagian atas. Kita kencangkan kembali bagian atas, bagian samping ini maksud saya. Kita kencangkan penyangga dioda dan penyangga MOSFET. Udah kencang. Oke, lanjut kita ke perkabelannya dulu. Sebelum memasang sekat atau penyangga bagian atas, kita selesaikan dulu penyambungan kabelnya. Oke, ini untuk kabel dari PLN ya, dari steker terputus ini juga, dicopot juga ini. Nanti aja kita pasangkan dulu kabel-kabel di PCB-nya. Yang pertama ini kabel 24 volt dari relay teman ya. Ini kabel dari relay yang warna biru tadi. Kabel dari relay, 2 kabel menuju ke soket ini. Ini untuk tipe merek Rhino Black ya di sini. Kalau tipe lain nanti saya akan buatkan videonya. 24 volt jangan lupa dipasang ke relay. Terus ini dari depan ya, lampu OC ya. Ini lampu indikator. Nanti aja kita pasangkan yang utama dulu. Ini tadi yang sudah saya katakan ya, ini adalah soket output dari dioda brake dan elko primer. Tegangannya 308 sampai 320 volt di sini ya, tergantung listrik masuknya. Kita pasangkan di soket ini, jangan sampai kebalik ya antara positif dan negatifnya. Kalau kebalik MOSFET dan power supply bisa jebol, bisa meledak nanti. Oke, dikencangkan jangan sampai kendor. Kalau kendor nanti bisa menyebabkan percikan api. Kita balik aja. Nah, kelihatan jelas. Terus ini tadi yang sudah saya bilang ya, dari sensor suhu atau termostat nanti masuk ke sini. Pin dekat lampu warna kuning ini untuk sensor ya, sensor suhu atau pendeteksi panas termostat. Terus ini kabel 3 tadi ya, sensor arus atau feedback tegangan dan arus dari RSUN, masukkan ke bagian sana. Masuknya ke sini ya, yang 3 kabel ini masuknya ke soket dekat soket relay. Ini jangan sampai kebalik. Oke, untuk pengancingnya ada di sebelah sini ya, ada di pojok, bukan di dalam ya, di luar maksudnya. Oke, kabel primer DC sudah. Oh ini kabel dari potensio ya, dari potensio. Ada 3 kabel biru, hitam dan merah. Tempatkan di sini, dipasang di sini. Kelihatan nggak? Di sini kita pasangkan. Bismillah, cerak. Nah, udah terpasang ya 3 pin. Ini 3 pin. Oke, untuk 2 pin ini nanti lampu OC, dan yang satunya nggak tahu itu apa. Itu kosong ya. Jadi yang ada ini tanda merah-merahnya ini yang digunakan, tapi yang 2 yang sebelahnya itu nggak digunakan atau kosong. Jadi ini ada bekas merah ya, ada tandanya. Jadi langsung aja dipasang di sini. Ini soket dari lampu depan ini ya, lampu OC. Jadi sebenarnya ini nggak dipasang juga nggak apa, tapi dipasang aja biar kalau ada trouble lampu OC akan nyala di sini ya, kelihatan. Oke, ini lampu OC, 2 kabel merah hitam, terus sebelahnya tadi soket ke potensio, pengatur level arus. Dari termostat tadi di paling kanan ya, dekat lampu hijau dan lampu kuning. Yang 2 tengah ini nggak digunakan, yang 2 ini nggak digunakan.
Oke, kita teliti lagi apakah ada kabel yang kurang. Oh ya, kabel ini belum. Ini kapasitor filter ke bagian trafo final atau kapasitor filter out PWM belum saya pasang. Nanti aja saya pasangkan ya pakai kapasitor ini, pakai kapasitor kipas atau dinamo ya. Ini saya paralel dua kapasitor di satu, nilainya 3 mikrofarad 3 mikrofarad, jadi di paralel menjadi 6 mikrofarad. Ini juga jadi dua kapasitor untuk menggantikan satu kapasitor yang bekasnya sudah meledak seperti ini ya. 475K 250 volt saya ganti pakai kapasitor ini. Bisa, tetap bisa. Apa bisa bang? Tetap bisa ya, diganti pakai seperti ini bisa. Untuk videonya, cara pemasangannya sudah saya jelaskan. Silahkan simak di video yang sebelumnya tentang servis mesinnya ini ya. Jadi saya ganti pakai ini nanti ya. Tetap bisa. Oke, ini kita pasangkan dulu soket dari bawah atau dari trafo final output. Kita pasangkan di sini, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti sinyal PWM-nya nggak karuan ya, akan protek nanti kalau kebalik. Karena kalau kabelnya ini kebalik berarti arah lilitannya juga otomatis terbalik ya. Oke, seperti ini, kancingnya ada di luar ya. Oke, dikuatkan, dikencangkan, jangan sampai kendor. Oke, terakhir pemasangan kabel input AC 220 atau input tegangan dari PLN ya, dari listrik rumah atau listrik di bengkel ya. Ini kabel warna merah dan hitam ini menuju ke NTC, soft start dan relay yang sudah saya jelaskan pertama tadi. Dan tiga kabel ini, yang warna kuning adalah ground atau arde. Oke, jadi kabel kuning ini untuk arde atau ground, nanti ke body, dipasangkan ke body sini ya, di body ya. Dua kabel yang utama ini jangan salah pasang ya. Kabel utama dari listrik atau tegangannya ini ya, warna biru dan warna coklat, nanti ke input atau ke pin saklar yang sebelah sini inputnya ya. Jangan sampai kebalik, dipasang di sini ya. Kalau di pin bawah itu untuk output ke bagian dioda atau yang kabel warna merah hitam ini ke bagian PCB yang bawah ya, bagian dioda dan elko. Jadi jangan salah pasang. Biasanya salah pasang, input tegangan ini langsung masuk ke outputnya sini atau pin bawah ya. Jadi nanti saklarnya sudah nyala duluan walaupun ini belum disaklarkan ya. Jadi kalau kebalik masangnya nanti ini juga akan terbalik saklarnya, ataupun dia sudah nyala walaupun ini belum di posisi on ya. Mesinnya sudah nyala walaupun belum di posisi on. Biasanya seperti itu kalau kebalik ya. Ataupun cuma di sini nyala lampunya kebalik ya. Nyala lampunya nyala terus walaupun sudah dimatikan. Dan belum dinyalakan lampu di indikator sini sudah nyala. Jadi usahakan nggak kebalik pemasangannya. Kita masukkan di sini. Oke, yang dari bawah, yang dari PLN warna biru hitam, biru coklat maksud saya, masuk ke pin input bawah seperti ini. Pin atas ya, kalau seperti ini atas, kalau ini bawah. Ya, ini pin input paling atas, warna biru juga. Ini terbalik nggak apa-apa, nggak masalah ya, karena tegangan AC bolak-balik nggak apa-apa. Untuk kabel yang warna merah dan hitam ini menuju ke tadi ya, PCB bawah, ke soft start, relay dan lanjut ke dioda. Bagian bawah outputnya jangan sampai kebalik. Ini maksud saya jangan sampai kebalik dengan yang atas tadi. Kalau kebalik nanti saklarnya belum dinyalakan, dia sudah nyala duluan. Pastikan kencang teman ya, karena ini yang digunakan kabel besar ya, arus atau daya yang digunakan arusnya besar, daya yang digunakan juga besar. Jadi kalau sampai ini kendor, akan ada percikan api dan menyebabkan mesin lasnya bisa rusak karena kontak saklar atau kontak kabel yang kurang kencang, akhirnya percikan api dan bisa terbakar nanti.
bahaya. Oke, udah dipastikan kencang, kita dipastikan dipenet lagi, dikencangkan pakai tang ya, di sekunnya ini. Itu pasangkan ke sini. On di atas ya, ini ada tulisan on, yang ada garisnya itu adalah posisi on. Kalau yang ini, yang bulat lingkaran itu posisi off. Pasangkan, dikenokkan seperti ini. Nah, sudah terpasang, di on di atas, off di bawah. Oke, kita kencangkan lagi dan kita rapikan kabel-kabelnya. Kabel dari PLN ini, kabel tegangan AC. Jangan sampai ada yang terkelupas, bisa berbahaya, bisa nyetrum nanti ya. Jadi kalau kabel dari PLN ya, atau kabel yang masih listrik bolak-balik AC, ataupun yang di sini kabel yang arus tinggi atau frekuensi tinggi, output dari BWM las, dari MOSFET ke bagian trafo ini, kalau sampai bocor ataupun sampai mengelupas dan mengenai bodi mesin, itu bisa menyebabkan kesetrum atau bodinya ini ketika dipegang nyetrum, ataupun ketika ada orang ngelas, orangnya malah kesetrum gara-gara kabel yang bocor, entah itu kabel di tegangan AC PLN ataupun tegangan tinggi yang sudah melalui inverter las ya, bisa bahaya. Jadi kalau inverter las ini kalau ada kabel yang terkelupas, langsung aja diisolasi ataupun diberi selongsong biar tidak merembet ya mengelupasnya, karena kalau mengelupas dibiarkan nanti akan merembet ya, karena panas dari serabut kabelnya. Ini untuk ground atau arde nanti pasangkan di atas ya, atau di bawah sini. Di atas biasanya di atas ini ditarik dulu dari bagian belakang, kita dorong ke dalam, terus ini nanti dipasangkan ke atas sini ya, nanti dipasangkan ke sini yang warna kuning, ardenya di ground, di body. Oke, langsung kita pasang. Oke ya, nanti aja ardenya sekalian masang penyangga yang atas. Nah, ini kita pasangkan seperti ini, penyangga atas ya, sekaligus kita pasang ini, sekalian kita pasang ini arde. Ini bautnya. Oke, ini kebalik enggak ya? Soalnya kalau kebalik dia nggak bisa ya, nggak muat. Oke, sama aja. Sini ada yang kalau kebalik nggak muat, tapi ini sama ya. Skrupnya kita pasang di sini. Jangan lupa murnya. Nih ya. Di sebaliknya ada murnya, dikencangkan lagi pakai obeng. Tapi jangan terlalu kencang dulu, nanti kita sesuaikan posisinya dengan posisi body atau casingnya ya. Jangan terlalu kencang. Jadi kita sesuaikan dulu posisinya. Bagian belakang juga dipasang, jangan lupa. Ini. Oke, jangan terlalu kencang. Kita pasang di sebaliknya. Di sebaliknya juga kita pasang penyangganya ini. Pasangkan skrupnya, bautnya, skrup sih. Nah, ini skrupnya kurang satu, bautnya kurang satu. Ada yang hilang teman. Ini bautnya hilang. Oke, sudah terpasang di sini ya bautnya. Kita pasangkan kabel ardenya ini. Sebenarnya nggak dipasang juga nggak apa-apa, tapi kita pasang aja biar sesuai SOP ya, sesuai SOP kelistrikan, dipasang arde. Sebenarnya juga nggak dipasang juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk biar dia pas antara lubang casing dan lubang penyangga, kita agak ditekan ya, nanti tekan sedikit. Nah, agak ditekan sambil kita pasang skrupnya, kita kencangkan.
Oke, sip. Lanjut kita kencangkan. Wah, skrupnya bukan ini, salah. Nah, ini. Oke, sudah. Lanjut kita kencangkan, kita pas ya, dipepetkan, didekatkan dengan penyangga biar mepet. Apa bahasanya mepet ya, apa bahasa Indonesianya apa ya? Oke, sebelah sini juga dipasang bautnya, skrupnya. salah terus. Maaf teman, kebanyakan salah omong gara-gara saya capek teman ya. Karena banyak kerjaan, banyak servisan kerjaan. Jadi badan saya capek ini teman. Jadi ngomongnya belepotan. Oke, sudah terpasang bagian depan ya. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Arde juga sudah terpasang di sini ya, di dalam. Lanjut ke bagian belakang, ini 2 skrup belakang kita pasang juga. Bagian belakang. Oke, bagian belakang sesuaikan dengan casingnya ya, jangan terlalu rapat. Sebelah sini juga sampingnya. Oke, sudah semua teman, sudah terpasang semua, skrupnya, casingnya, dan tiang penyangga juga sudah kita pasang ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang saya tinggal memasangkan ini ya, kapasitor filter yang saya bilang tadi. Ini nanti kapasitornya akan saya tempatkan di sini. Ada ya, untungnya alhamdulillah di sini ada ruang agak lebar, ada ruang nggak kepakai ya, jadi bisa tempatkan kapasitornya nanti di sini untuk filter tegangan output PWM ini. 2 kapasitor, dan di sini juga 2 kapasitor untuk filter tegangan DC 300 voltnya. Oke, saya pasangkan dulu ini. Cara pemasangnya mudah teman ya, nanti diberikan kabel, ditambah kabel lagi, disambung kabel, terus langsung masuk ke sini seperti pasang kapasitor biasa ya. Ini saya pasang dulu. Oke teman-teman, sip, ini sudah jadi ya, sudah saya rapikan semua penyangga dan baut-bautnya. Skrupnya sudah saya pasang semua, ini termasuk ground ya, ground dari sini, input tegangan DC 300 volt, ada kapasitor di situ, kapasitor filter untuk ground ya. Ke bagian ground ini kalau disentuh bisa nyetrum, jadi di groundkan aja ke bagian hatching MOSFET ya. Terus untuk ground di bawah ini nanti ditancapkan ke sini ya, dipasangkan ke bawah. Ini ada lubang, enggak gitu kelihatan ya di sini ground ini. Tapi ini enggak dipasang juga nggak apa-apa sebenarnya, karena cuma untuk ngeground aja. Oh iya, kemarin saya ada yang lupa teman, saya salah ya kemarin. Untuk pemasangan kabel termostat dan kabel lampu OC kemarin saya terbalik. Di menit sebelumnya saya katakan untuk lampu OC yang di depan ini saya salah ya. Jadi kan dulunya sebelumnya saya pasang di sini. Sebelumnya lampu OC, kabel lampu OC yang warna ini, yang warna merah dan hitam. Terus sebelumnya kan saya pasang di sini teman ya. Saya pasang di sini soket ini yang saya tunjuk. Nah itu ternyata saya
kebalik kemarin teman, maaf banget ya, mohon maaf banget, mohon maaf sebesar-besarnya, minta maaf. Kemarin saya kebalik pemasangan kabel lampu OC, terbalik dengan kabel yang dari termostat. Kabel warna putih ini dari termostat kebalik kemarin, jadi langsung protek ya kalau kebalik. Tadi yang betul seperti ini, kemarin ini sudah beda hari teman. Jadi kemarin saya salah masangnya karena efek capek teman ya, jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf kemarin saya salah pemasangannya, harusnya kabel termostat atau kabel sensor suhu masuknya ke sini ya, yang dekat soket potensio, dekat soket 3 kaki ini warna biru, hitam dan merah. Nah di dekatnya tuh ada 2 soket lah, itu yang betul, yang sudah betul untuk pemasangan kabel ke termostatnya. Dan untuk kabel ke lampu OC yang ada di depan itu yang betul ke sini ya, ini ya, di dekat lampu hijau. Jadi kemarin kan kebalik saya, yang betul ke sini ya. Untuk dari lampu warna hitam dan merah itu yang betul ke pojok kanan dekat lampu power warna hijau dan dekat lampu protek warna kuning, itu yang betul teman. Jadi kemarin saya kebalik, yang dekat lampu kemarin malah saya pasang kabel ke termostat, jadinya protek ya, kebalik. Maaf kemarin saya capek ya, kecapean, jadinya salah masang kabel termostat dan lampu OC. Oke, seperti ini yang betul ya. Kabel lampu OC di sini dan kabel termostat di dekat kabel potensio. Oke, dan ini sudah saya nyalakan, posisi on, posisi mesin inverter nyala atau sudah on. Oh ya, kemarin juga sudah saya pasang ini teman, kapasitor ini ya, kapasitor yang saya bilang, kapasitor 3 mikrofarad di paralel jadi dua kapasitor jadikan satu, jadi 6 mikrofarad. Di sini ada 2 ya, ada 2 ini untuk mengganti kapasitor yang di sini. Ini saya beri kabel warna kuning untuk pemasangan kabel ke penggantian ini ya, untuk mengganti kapasitor warna merah atau kapasitor milar, kapasitor filter tegangan output PWM ke bagian trafo final. Ini pemasangannya seperti biasa, jadi 2 kapasitor jadikan satu untuk menggantikan satu kapasitor bernilai 475K 250 volt. Kemarin saya gunakan tegangan 450 volt ya, nggak apa-apa, yang penting mikronya mendekati yang aslinya ataupun melebihi yang aslinya boleh. Ini jadinya 6 mikrofarad kali 2, 12 mikrofarad ya, untuk 2 trafo final. Yang atas ini, kapasitor yang saya taruh atas itu untuk filter tegangan sini, filter tegangan DC ya, tegangan input DC primer 308 volt. Jadi itu kan ada 2 ya, saya langsung aja di paralel 3 mikrofarad juga sama, voltasenya juga sama, tegangannya 450 volt, langsung dipasangkan untuk mengganti kapasitor yang meledak itu. Oke, dan ini sudah saya nyalakan teman-teman, alhamdulillah sudah nyala, lampu hijau sudah nyala ya. Kita cek langsung di outputnya sini menggunakan lampu bohlam 100 watt untuk pengecekan awalnya ya. Pengecekan awal kita gunakan lampu bohlam 100 watt. Nah, seperti ini saya pasang di sini. Aduh, jatuh. Ini belum saya bungkus teman-teman. Jadi di video selanjutnya saya akan buatkan video tentang pengukuran atau titik ukur ya, tes point tegangan yang ada di mesin las Black Rhino MM125. Jadi ini belum saya tutup, mau saya buatkan video untuk teman-teman tentang pengetesan tegangan saat mesin normal Rhino Black. Ini sudah nyala, lampu bohlam 100 watt sudah nyala, lumayan terang, redup ya, jadi sudah normal. Di bagian output sini sudah bekerja, sudah keluar api atau sudah keluar tegangan, dan sudah dipastikan rangkaian PWM atau pembangkit pulse frekuensi ya, frekuensi tinggi
sinyal osilator sudah bekerja dengan baik karena lampunya sudah menyala dan tidak redup ya. Kalau bagian PWM atau bagian sini, bagian kontrol PWM nya itu bermasalah, biasanya kalau ditancapkan lampu bohlam 100 watt maka lampunya akan redup ya, nyala terang langsung redup. Tapi kalau ini sudah nyala terang terus, nggak drop ya, tegangannya nggak drop atau lampunya tetap bertahan terang terus, nggak redup, berarti rangkaian PWM dan rangkaian kontrol PWM nya bekerja dengan baik. Tentu saja di bagian MOSFET dan diodanya juga sudah bekerja. Kita cek pakai multitester, output tegangannya di sini itu normalnya sekitar di atas 40 volt, di bawah 80 volt ya. Untuk Rhino sekitar 70-an atau 60 biasanya. Cek di sini tegangan terbaca 59,0302 normal ya. 59 volt sudah keluar DC di sini sudah normal. Oke. Jadi seperti itu teman-teman cara perakit dari nol ya, dari awal sampai sudah jadi seperti ini ya. Dan mesinnya PCB mesin inverterlessnya juga sudah saya buatkan video tentang servisnya. Video kali ini tujuannya untuk berbagi informasi aja tentang perakitan ulang inverterless Black Rhino. Dan ini sudah normal ya, nanti tinggal dicoba aja pakai stang las dan dicoba untuk ngelas. Yang penting ini sudah nyala, tegangan sudah keluar, dan ampere di bagian PWM juga sudah bekerja, ditandai dengan lampu bohlam yang sudah menyala dan tidak ngedrop tegangannya. Oke, mungkin seperti dulu video kali ini. Semoga informasi saya berikan dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dengan mengklik tombol merah tulisan subscribe di bawah video, diklik sampai warnanya berubah jadi abu-abu, dan jangan lupa nyalakan lonceng di sebelahnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Klik subscribe karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.